Kota Tarakan tak hanya dikenal sebagai pintu gerbang atau daerah transit di Provinsi Kalimantan Utara. Bumi Paguntaka, sebutan Kota Tarakan, juga menyimpan berbagai harta karun situs sejarah Perang Dunia Kedua. Salah satunya Rumah Bundar yang dinamai warga lokal dengan sebutan Rumah Drum. Bangunan ini sebetulnya ini dibangun sehubungan dengan perkembangan Kota Tarakan pada saat itu, terutama di 1930-an. 1930-an. Rumah Bundar didirikan oleh pemerintah Belanda tahun 1938 dengan gaya arsitektur Queen's Head. Awalnya, Rumah Bundar dipergunakan untuk pegawai sipil Belanda. Kemudian diperuntukkan rumah dinas bagi Satuan Polisi Pamong Kebudayaan terkait dengan kedudukan Tarakan sebagai pusat pemerintahan asisten residen yang dibentuk 1935. Tujuan utamanya melindungi objek vital perminyakan yang dikelola oleh Belanda. Baik pemirsa RRI Net dan pendengar RRI Net dimana berada, saat ini kami berada di dalam ruangan Rumah Bundar yang berada di Kota Tarakan, dan bersama saya ada Bang Abdul Salam selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan. Bang, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bang, mungkin bisa dijelaskan bicara soal sejarah Rumah Bundar di Kota Tarakan ini dibuat oleh negara apa saat menjajah di Kota Tarakan, di tahun berapa, mungkin bisa diperjelaskan Bang? Iya, baik. Jadi bangunan ini sebetulnya merupakan bagian dari sisa peninggalan Belanda sebetulnya di zaman Belanda. Jadi kalau masyarakat lebih populer memberi nama ini sebenarnya Rumah Bundar memang. Ya, jadi sebetulnya bangunan seperti ini itu menjadi fasilitas yang memang diperuntukkan untuk pegawai-pegawai di zaman Belanda. Jadi, tapi sebelum sampai ke situ, memang bangunan ini di beberapa tempat sebetulnya juga ada di maksudnya seperti di Makassar, kemudian di Malang, lalu ya kalau untuk Kalimantan Utara terkhusus mungkin wilayah Kalimantan kalau tidak salah memang adanya di sini di Tarakan, terutama Tarakan. Pada tahun 1945, Rumah Bundar ini difungsikan oleh tentara sekutu Australia sebagai pos pemulihan lingkungan Tarakan yang rusak berat akibat perang. Abdul Salam, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan menjelaskan, detail konstruksi Rumah Bundar memiliki panjang 6 meter dan lebar 14 meter. Uniknya, bangunan yang tampak setengah lingkaran ini ternyata pondasinya dari material batu karang. Hal itu, kata Abdul Salam, menjadi ciri khas bangunan Rumah Bundar Kota Tarakan dibandingkan yang terdapat di daerah lainnya di Indonesia. Lantaran kala itu, Belanda juga mengalami krisis ekonomi karena berperang dengan Jerman, dan kondisi geografis Kota Tarakan tidak memiliki batu besi yang digunakan untuk pondasi rumah pada umumnya. Bangunan ini sebetulnya ini dibangun sehubungan dengan perkembangan Kota Tarakan pada saat itu, terutama di 1930-an. 1930-an. Tapi bangunan ini kalau kita membandingkan dengan daerah-daerah lain, memang serentak waktu itu dibangun itu sekitar 1938. 1938. Nah, fungsi khususnya sebetulnya bangunan ini adalah dia semacam rumah dinas karena di zaman Belanda itu daerah-daerah yang
seperti Tarakan pada saat itu, karena ini sebetulnya Tarakan ini kan dibentuk menjadi sebuah permukiman perkotaan mulai dari tahun 1920-an. Kemudian seiring dengan perkembangan Tarakan, semakin banyak penduduk. Saya contohkan misalkan di tahun 1936 itu penduduk Tarakan itu sekitar 11.200-an jiwa penduduk Tarakan. Lalu kemudian oleh pihak perusahaan Belanda, Batavse Petroleum Afrik. Nah, itu sebetulnya yang banyak berperan menjadikan Tarakan menjadi sebuah permukiman kota di tahun-tahun 30-an itu, di awal 20-an malah sebetulnya. Nah, karena semakin banyaknya penduduk ini, sehingga oleh pihak perusahaan ini memohon ke pemerintah Hindia Belanda, maksudnya pemerintahan Belanda di Indonesia, untuk melakukan pengamanan lingkungan sebetulnya. Jadi bangunan ini sebetulnya lebih dikaitkan dengan rumah dinas pamong budaya sebetulnya namanya, polisi pamong budaya. Jadi kalau dulu itu namanya polisi, dia kesatuannya polisi tapi polisi pamong budaya. Inilah kemudian dibangunlah perumahan seperti ini untuk untuk tempat tinggal polisi pamong budaya tadi itu. Nah, Kalau kita lihat secara konstruksi cukup unik juga Bang ya. Karena dari luar udah kelihatan setengah lingkaran, di dalam juga setengah lingkaran. Iya. Betul. Tapi kalau secara konstruksi sebetulnya ini kan bangunannya sangat sederhana saja. Dia hanya memang pondasinya juga itu sudah struktur beton yang memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada. Jadi bawahnya ini sebetulnya struktur batuannya itu adalah batu terumbu karang itu, batu karang dijadikan batu pondasi gitu. Iya, pondasi. Karena Tarakan yang potensi untuk pembangunan pada saat itu hanya ada batu karang, tidak ada batu besi istilahnya ya. Iya, belum. Nah, di satu sisi memang juga kondisi pada saat itu kan Belanda juga sebetulnya mengalami krisis ekonomi, baik di negaranya sendiri termasuk di Indonesia yang notabene itu pemerintah Hindia Belanda. Itulah sehingga hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Tarakan terkadang. Jadi bangunannya kan cuman ini dibuat struktur pondasinya, lalu kemudian disusun semacam cor beton saja. Ya kurang lebih ini mungkin kurang lebih tidak sampai 1 meter, mungkin sekitar 90-an. Sisanya baru disambung sisanya kemudian ada rangka, ini rangka besi ada sebenarnya. rangka besi plat ya. Ya, jadi ada rangkanya kemudian ditutup sekaligus menjadi atap. Ya, jadi kelihatan badan bangunan itu sebenarnya itu sebagian sudah menjadi atap, melengkung seperti itu. Kalau dari catatan sejarah, membentukkan setengah lingkaran atau membundar ini ada tujuannya nggak Bang? Ini sih sebetulnya nggak mengarah ke khusus seperti itu, tapi ini memang karena ini lebih ke pengaruh kolonial juga tadi itu, sehingga ciri khas seperti ini kan memang ciri khas bangunan-bangunan lama yang memang populer di zaman itu. Nah, terutama juga memang Belanda kan kecenderungannya membuat bangunan seperti ini. Mungkin juga dihubungkan dengan rata-rata pada saat itu kan membangun rumah-rumah yang seperti ini ada kaitannya dengan semi militer juga sih sebetulnya. Jadi kan ini juga kalau secara ilmiah kan ini sebetulnya tangsi, tapi tangsi itu kan lebih melekat ke sarana militer sebetulnya. Tapi karena ini peruntukan
oleh polisi pamong budaya tadi itu. Kalau saya lihat di sejarahnya itu 1935 itu sebenarnya polisi-polisi pamong budaya itu sudah direkrut didatangkan ke Tarakan karena kebutuhan pengamanan lingkungan tadi itu semakin banyak penduduk di Tarakan. Jadi orang-orang itu sebenarnya sudah menjadi pegawai polisi pamong budaya di Banjarmasin. Kebetulan memang Banjarmasin waktu itu kan menjadi pusat pemerintahan Belanda untuk Kalimantan Timur dan Kalsel, Kalimantan Selatan dan Tenggara. Karena dulu Kalimantan Timur sebelum disebut Kalimantan Timur dia Kalimantan Tenggara. Nah, pegawai-pegawai inilah kemudian dipindahkan, ditugaskan di Tarakan untuk menjadi pengamanan lingkungan. Karena itu memang mengamankan aktivitas. Tujuan utama pengamanan ini sebetulnya adalah menjamin kelancaran aktivitas pertambangan minyak itu tadi. Jadi objek vital pertambangan ya. Nah, penduduk itu kan yang non tambang istilahnya itu kan lebih banyak di wilayah barat yang sekarang ini. Untuk wilayah timur ini Kampung 1, Kampung 4, Kampung 6 termasuk Ladang, Markoni itu dulu kan memang ibaratnya ini pusat pemukiman untuk pertambangan. Ya, sehingga dibutuhkan pengamanan tadi itu pegawai Belanda yang notabene polisi, kalau dulu namanya polisi pamong budaya. Untuk menjaga cagar budaya yang merupakan warisan sejarah generasi muda di masa depan, pemerintah kota Pemkot Tarakan membebaskan bangunan ini yang dimiliki beberapa warga sebagai cagar budaya pada 2003. Upaya ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya yang direvisi menjadi Nomor 11 Tahun 2010. Tentu menjadi semangat bagi pihaknya terus menjaga dan melestarikan Rumah Bundar menjadi salah satu ikon cagar budaya di bumi Paguntaka. Pengetahuan dari Dinas Kebudayaan sendiri, ada berapa unit Rumah Bundar yang terbangun di Tarakan? Yang sempat kami data itu, pendataan kami itu mulai tahun 2000 atau 2001. 2001 itu khusus untuk wilayah Kampung Baru itu kami masih bisa menghitung waktu itu masih ada 8 di sini. Yang tapi itu rata-rata sudah ibaratnya sudah 90% itu sudah berubah. Nah, kecuali yang ini sama yang di belakang ini yang masih utuh waktu itu, masih bisa kita lihat bentuk aslinya. Kalau yang lainnya kan sudah dirombak masyarakat karena sudah menjadi hak milik mereka yang pemerintah dibeli dari masyarakat. Nah, kalau di Sibengkok masih juga sempat ada 1. Jadi mungkin kalau totalnya ya mungkin perkiraan mungkin antara itu mendekati 20 kalau mungkin, karena mendekati 20. Ya, karena di wilayah Ladang ini itu malah dulu katanya di situ sebelum dijadikan perumahan polisi itu yang di dekat Lampung itu sebetulnya itu menurut informasi masyarakat di sini itu juga dulu sebenarnya komplek perumahan seperti ini, Rumah Bundar. Oke, Bang, terakhir mungkin upaya dari pemerintah kota dalam menjaga pelestarian ini kan salah satu cagar budaya yang harus kita selamatkan. Kalau yang sudah dikelola oleh pemerintah kota mungkin aman. Yang dipegang masyarakat ini apakah ada himbauan untuk tidak melakukan pemugaran atau ya bagaimana upaya Pemkot ke depan ini, Bang? Iya. Kalau sekarang ini karena itu sudah ada payung hukumnya, ada undang-undang
cagar budaya yang undang-undang ini juga sebetulnya sudah lama. Undang-undang cagar budaya yang pertama itu nomor 5/19 direvisi di 2010, Undang-undang nomor 11 2010 tentang cagar budaya namanya. Sebetulnya program pemerintah itu, karena ini menjadi bagian dari urusan wajib sebetulnya, urusan wajib pemerintah daerah. Nah itu kita sudah, untuk Kota Tarakan itu sebetulnya sudah punya program, karena diwenangkan memang harus ditetapkan. Ya ini juga insya Allah tahun ini rumah bundar ini, khusus yang ini, karena ini juga sudah miliknya pemerintah, sudah dirawat, sudah dikelola, bahkan sudah dimanfaatkan. Insya Allah tahun ini juga sudah ditetapkan, sudah ada penetapan. Nah untuk masyarakat sebetulnya mereka diwenangkan memiliki apakah itu sifatnya bangunan atau benda. Tetapi memang ada bagian-bagian yang kita harapkan kepedulian masyarakat, supaya dia tidak melakukan perubahan yang besar, tetapi kecuali yang memang sudah betul-betul sudah berubah, ya mau tidak mau, karena memang itu juga haknya mereka. Tetapi yang sudah berstatus cagar budaya itu memang itu mungkin ya kita agak memperketat, dalam arti bahwa memang penetapan cagar budaya itu kalau sudah statusnya cagar budaya itu juga kan ada persetujuan si pemilik masyarakat. Itu jadi kedepannya ini memang sudah banyak ditarakan fasilitas-fasilitas yang kategori bangunan, yang ada gereja, ada kemudian gereja seperti contoh gereja Katolik yang di Markoni itu Gunung Catur. Nah itu juga sudah kita komunikasinya juga ke pengelolanya, itu juga mereka sudah paham, tidak akan melakukan perubahan, dan kedepannya juga akan ditetapkan sebagai cagar budaya, ya termasuk Wisma Patra. Itu karena itu gedung sosietiknya oleh perusahaan minyak dulu di sini, BPM, itu menjadi tempat hiburan orang-orang Eropa. Jadi inilah nanti yang peninggalan inilah nanti yang akan menjadi bukti perjalanan Tarakan menjadi sebuah kota hingga saat ini. Baik pemirsa RRI Net, demikian ulasan kami bersama Bang Abdul Salam terkait keberadaan rumah bundar di Kota Tarakan. Terima kasih banyak dan sampai berjumpa. Terima kasih banyak Bang.